Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minina inna amrahu kullahu khairun." Sungguh mengagumkan urusan-urusan orang-orang mukmin, kata Rasulullah. Segala urusannya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Maknanya ini bisa terjadi disebabkan oleh keimanan yang ada di dalam hatinya. Bagaimana bisa urusan-urusan orang mukmin ini adalah kebaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, in asabathu sarra'u, ketika dia mendapatkan kebaikan, ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairul lah, maka syukur itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u, ketika dia mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabara, dia bersabar karena Allah, fakana khairul lah, maka sabar itu adalah kebaikan bagi dirinya. Apakah kita mengira bahwa ketika kita telah mengatakan aku ini beriman, akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa adanya ujian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku ini beriman dan tidak akan diuji lagi? Tidak, kata Allah. Kami pasti akan memberikan ujian agar kami mengetahui siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang hanya pura-pura beriman. Maka ketika kita sudah berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersiaplah untuk mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa ujian dan cobaan ini Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami akan memberikan ujian, cobaan kepada kalian, minal khauf, dengan rasa takut. Takut akan kemiskinan, takut akan kegagalan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Wal anfus, kematian, sakit. Was samarat, kekurangan pangan, gagal panen. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Jadi pada hakikatnya ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kabar gembira itu? Yang pertama, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini adalah jaminan bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ketika Allah cinta kepada kita, pasti Allah ridha kepada kita. Ketika Allah sudah ridha kepada kita, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan menunggu kita. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang yang sabar ini tidak bahagia sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan
aku selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala kesabaran itu akan disempurnakan bighairi hisab, tanpa batas, unlimited. Allah mengatakan amal yang pahalanya tanpa batas adalah sabar. Makanya kenapa kesabaran itu pun tanpa ada batasnya. Kemudian yang terakhir, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman adalah kelak ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan disambut oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera bagi kalian disebabkan oleh kesabaran kalian. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar, baik sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sabar dalam menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala ataupun sabar di dalam ketaatan, maka Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian pahala kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan yang terakhir, nanti kelak ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.